Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, mahasiswi kebidanan FKUB. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih itu kromosom, DNA, dan proses transkripsi dan translasi. Kromosom yaitu kumpulan gen dalam inti sel makhluk hidup yang membawa sifat keturunan untuk diwariskan dari induk ke keturunannya. Nah, kromosom tersusun atas DNA dan protein yang terikat. Protein tersebut berupa protein yang bersifat basa, yaitu protein histon, dan bersifat asam, yaitu non-histon. Bagian-bagian pada kromosom ini, yang pertama ada kromatid atau langan, badan kromosom yang berisi kromonema, yaitu benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks. Yang kedua ini ada sentromer. Sentromer ini pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan, berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama proses mitosis. Umumnya jumlah lengan pada kromosom itu 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin yang disebut kromonema. Nah, bagian kromonema ini yang mengalami pembelahan itu disebut kromomer, yang berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga disebut sebagai lokus gen. Ada juga yang namanya telomer dan satelit. Telomer itu bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungannya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Sedangkan satelit itu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Tidak semua kromosom itu mempunyai satelit. Kromosom ini terletak di dalam inti sel, berupa deret panjang molekul yang terdiri dari suatu molekul DNA dan berbagai protein. DNA atau asam deoksiribosa nukleat. DNA ini merupakan molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. DNA ini memiliki 3 bentuk molekul, yaitu asam fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, DNA ini memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangganya itu menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 molekul, yaitu ada A, T, G, C. Nah, A itu dilambangkan adenin, T, timin, G, guanin, dan C, sitosin. Tiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini atau susunan ATGC disebut sebagai gen. Jutaan DNA di dalam sel akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Nah, masing-masing kode ini akan menentukan ukuran atau bentuk protein yang akan dihasilkan. Sintesis protein, proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida, berlangsung secara 2 tahap, yaitu ada transkripsi dan translasi. Transkripsi ini terdiri atas 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Proses di mana RNA polimerase menempel pada DNA yang disebut promoter. Yang kedua, ada tahap elongasi atau pemanjangan. Terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilingan ganda DNA terbuka. Secara berurutan, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah itu, proses sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul RNA terlepas dari cetakannya. mRNA yang terbentuk keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. mRNA tersebut masuk dalam celah ribosom, disinilah terjadi tahap translasi. Translasi, ribosom kecil mengikat diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat perlekatan terdapat kodon start AUG yang membawa kode untuk membentuk asam amino metionin. Nah, kodon ini memberikan sinyal dimulai dari proses translasi. Selanjutnya ada tahap elongasi dari translasi. Asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Ribosom terus bergeser
agar mRNA lebih masuk untuk membaca kodon-kodon selanjutnya. Tahap ini dimulai dari terbentuknya asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Setelah itu, tRNA keluar dari ribosom. Peristiwa ini berlanjut sampai terbentuknya polipeptida.